Di awal cerita kita diperlihatkan karakter utama bernama Anita Nedi. Nedi dirawat di rumah sakit jiwa karena perilakunya yang tidak biasa dan sangat agresif. Seperti saat ini, saat perawat meminta Nedi untuk makan, Nedi malah menyerangnya secara brutal. Sebagai hukuman, Nedi dikurung di dalam sel isolasi. Di dalam ruangan itu, Nedi kembali mengenang masa lalunya sebelum masuk ke rumah sakit jiwa. Nedi tinggal di sebuah desa bernama Devil's Kettles. Dinamai seperti itu karena desa ini memiliki air terjun yang mengalir menuju ke sebuah lubang. Dan tidak ada yang tahu kemana air itu mengalir, bahkan para ilmuwan sekalipun. Sekarang kita masuk ke cerita utamanya. Nedi memiliki seorang sahabat bernama Jennifer. Jennifer bisa dianggap sebagai gadis yang cantik, populer di kampusnya. Sedangkan Nedi kebalikan dari Jennifer. Nedi merupakan seorang gadis pemalu dan tidak populer di kampusnya. Walaupun Nedi memiliki seorang pacar, dia masih memprioritaskan keinginan Jennifer. Misalnya malam ini, Nedi lebih memilih untuk menemani Jennifer ke bar setempat malam ini untuk melihat penampilan band rock daripada pergi malam minggu dengan Chip. Setibanya di bar, Jennifer mulai terpesona dengan vokalis band yaitu Nicholas. Saat Jennifer pergi mengambil minuman untuk Nicholas, Nedi mendengar percakapan antara Nicholas dengan temannya yang mempertanyakan kevirginan Jennifer. Nedi yang tidak menyukai percakapan mereka memberitahu Jennifer dan menceritakan semuanya, tapi diabaikan. Pertunjukan band pun dimulai. Di tengah penampilan terjadi konsleting listrik yang menyebabkan kebakaran. Semua orang panik dan berusaha melarikan diri. Untungnya Nedi dan Jennifer berhasil keluar dari sana dengan selamat. Tapi Jennifer terlihat linglung. Dan tiba-tiba, Nicholas menghampiri mereka dan menawarkan minuman kepada Jennifer. Setelah itu dia mengajak Jennifer untuk ikut dengan mereka. Nedi berusaha menghentikannya, tapi Jennifer seperti tidak mendengarkan dan memasuki mobil van dan duduk di antara teman-teman Nicholas. Nedi yang melihat itu hanya bisa melihat Jennifer dibawa pergi oleh mereka dengan ekspresi cemas. Setibanya di rumah, Nedi segera menelpon Chip dan menceritakan semua kejadian di bar hari ini. Nedi khawatir Jennifer akan disakiti oleh Nicholas dan teman-temannya. Saat sedang menelpon, terdengar bel rumahnya berbunyi. Nedi pergi keluar untuk memeriksa, tapi tidak ada siapapun di sana. Jadi dia kembali masuk ke dalam. Setelah itu, Nedi kembali mendengar suara dari dapurnya. Dan betapa terkejutnya Nedi ketika melihat Jennifer duduk dalam keadaan terluka. Dengan bercak darah di wajahnya, Jennifer tersenyum ke arahnya. Nedi sangat ketakutan melihat keadaan Jennifer. Setelah itu Jennifer mulai memakan ayam mentah dari kulkas. Nedi berusaha menghentikannya, tapi Jennifer malah berteriak dengan suara yang sangat menyeramkan dan memuntahkan cairan hitam. Setelah menakuti Nedi, Jennifer pergi dari sana. Keesokan harinya, Nedi kembali memikirkan kejadian semalam. Dia sangat khawatir dengan keadaan Jennifer, sedangkan Jennifer sendiri terlihat baik-baik saja. Sangat berbanding terbalik dengan keadaannya semalam. Saat guru mereka sedang mendoakan korban semalam, Jennifer malah mengolok-olok gurunya. Banyak perubahan yang muncul pada diri Jennifer, dan itu membuat Nedi sangat bingung. Nedi menceritakan segala keanehan Jennifer di rumahnya tadi malam pada Chip. Dia menganggap Jennifer seperti dirasuki roh jahat, tapi Chip tidak percaya. Scene kemudian berganti ke Jennifer yang menemui kapten tim sepak bola di kampusnya, Jonas. Jonas masih bersedih atas kematian temannya karena kecelakaan semalam. Berusaha menghiburnya, Jennifer mengajak Jonas ke hutan. Di sana, dia mulai menggoda Jonas, dan binatang yang ada di hutan mulai mengerubungi mereka. Setelah itu, wajah Jennifer berubah, dan sosok yang merasuki Jennifer mulai menyerang dan membunuh Jonas.
Di sisi lain, terlihat salah satu profesor mendengar teriakan Jones. Dia segera pergi ke hutan dan menemukan Jones telah meninggal dengan isi perut yang telah dimakan oleh binatang yang ada di hutan. Di sisi lain, Jennifer sedang membersihkan dirinya di danau. Pada malam harinya, Jennifer menelpon Neddy. Neddy menceritakan kekhawatirannya pada Jennifer karena banyaknya kematian di kota mereka. Tapi Jennifer dengan santai menjawab, "Tenang, kita harus tetap melanjutkan hidup." Dan pada saat yang bersamaan, Jennifer membakar lidahnya dengan korek, tapi tidak terjadi apapun. Setelah itu Jennifer memberitahu Neddy kalau dia adalah Tuhan. Setelah membunuh Jones, Jennifer kembali menjadi cantik. 1 bulan pun telah berlalu. Band Nicholas semakin terkenal, dan orang-orang mulai bisa merupakan tragedi kebakaran malam itu. Sedangkan Jennifer kembali terlihat kucel, kuyu, dan kusam. Hari itu, Colin, salah satu siswa di sana, mengajak Jennifer untuk pergi nonton ke bioskop. Tapi Jennifer menolaknya dan mengajak Colin untuk nonton di rumahnya malam ini. Mengikuti alamat yang diberikan Jennifer, Colin sampai di kompleks perumahan yang masih setengah jadi. Hanya dengan bermodalkan cahaya lilin, Jennifer mulai menggoda Colin. Mereka pun mulai berbincang dan Colin ketakutan ketika melihat warna mata Jennifer tiba-tiba berubah. Di saat yang bersamaan, Jennifer mulai menyerang Colin dan memakan isi perutnya. Di sisi lain, Neddy yang sedang bersama kekasihnya seperti mendapatkan penglihatan tentang apa yang sedang dilakukan Jennifer saat itu. Ketakutan, Neddy segera pergi dari sana. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Jennifer yang berlumuran darah dan melompat ke depan mobilnya. Neddy yang ketakutan segera menjatuhkan Jennifer dari mobilnya dan segera pulang. Setibanya di rumah, Neddy dikejutkan dengan kehadiran Jennifer di kamarnya. Dengan ketakutan, Neddy menyuruh Jennifer untuk keluar dari kamarnya. Tapi Jennifer menolak dan berkata, "Jangan takut, aku adalah sahabatmu. Aku akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam kebakaran itu." Jadi Neddy mulai mendengarkan cerita Jennifer. Setelah masuk ke dalam van, Nicholas dan anggota bandnya membawa Jennifer ke air terjun di desanya. Ternyata, Nicholas dan teman-temannya merupakan anggota pemuja setan. Mereka membawa Jennifer sebagai tumbal untuk dikorbankan. Sebelum memulai ritual, mereka bertanya, apakah dia masih perawan? Dan Jennifer menjawab ya. Setelah itu Nicholas menusuk Jennifer berkali-kali dan membuang pisaunya ke lubang misterius yang ada di air terjun. Tujuan Nicholas dan teman-temannya melakukan ini demi popularitas. Mereka berharap dengan memberikan tumbal, band mereka bisa menjadi terkenal. Jennifer bercerita, setelah kejadian itu, dia terbangun dan merasa sangat lapar. Maka dari itu dia pergi ke rumah Neddy dan memakan ayam mentah di kulkasnya. Jennifer juga memberitahu Neddy kalau dia mendapatkan kekuatan ekstra setelah memakan pria dan itu juga bisa menghilangkan rasa laparnya yang ekstrim. Setelah itu dia melukai tangannya dan ya, luka di sana menutup dengan sendirinya. Neddy yang mengetahui ini sangat ketakutan, jadi dia meminta Jennifer untuk pergi dari rumahnya. Mendengar permintaan Neddy, Jennifer pun pergi dari kamar Neddy dengan melompat dari lantai 2. Setelah menghadiri pemakaman Colin, Neddy mulai membaca buku yang berkaitan dengan hal-hal gaib untuk mengetahui kebenaran dan mencari solusinya. Dari buku yang dibaca, Neddy mengetahui kalau band Nicholas telah membuat kesalahan karena mereka menganggap Jennifer masih perawan. Akibatnya, mereka menjadi terkenal, tapi setan yang mereka puja merasuki tubuh Jennifer. Neddy menceritakan segalanya kepada Chip. Dia berkata,
Hanya ada satu cara untuk mengeluarkan setan itu dari tubuh Jennifer, yaitu dengan menusuk Jennifer tepat di jantungnya. Jika tidak, Jennifer akan selalu membunuh laki-laki demi memenuhi nafsu iblis yang ada di dalam tubuhnya. Karena Jennifer merasa untuk menjaga dirinya tetap cantik dan awet muda, dia harus membunuh dan memakan manusia. Tapi sayangnya Chip tidak percaya dan meminta Neddy untuk mengunjungi psikiater. Dan karena sekolah akan mengadakan pesta dansa, Neddy takut Jennifer akan mencari mangsa pada acara ini. Jadi dia meminta Chip untuk tidak pergi. Tapi Chip menolaknya dan berkata semua akan baik-baik saja. Hari pesta dansa pun tiba. Acara sudah dimulai tapi Chip masih belum tiba. Di sisi lain Jennifer juga tidak kelihatan. Beberapa pikiran buruk mulai menghantui Neddy. Karena khawatir dia memutuskan untuk ke rumah Chip. Dan betapa kagetnya dia ketika mengetahui Chip sudah pergi dari 20 menit yang lalu. Di sisi lain, diperlihatkan Chip yang bertemu dengan Jennifer saat dia hendak ke rumah Neddy. Jennifer mengasuh Chip dan berkata Neddy berselingkuh dengan Colin. Dan seperti biasa, Jennifer menggoda Chip dan membawanya ke tempat pemandian terbengkalai untuk dibunuh. Tapi sayangnya, Chip tidak mempan dengan godaan Jennifer karena dia sangat mencintai Neddy dan tidak ingin mengecewakannya. Karena ditolak, Jennifer mulai mengamuk dan menyerang Chip. Di saat yang bersamaan, Neddy yang sedang mencari keberadaan Chip mendengar teriakannya dari tempat pemandian. Dan betapa terkejutnya Neddy ketika melihat Jennifer sedang menggerogoti leher kekasihnya. Melihat hal itu, Neddy melompat ke kolam dan mencoba menyelamatkan Chip. Dengan semprotan cabai dari Chip, mereka berhasil mengalihkan perhatian Jennifer. Karena marah, Jennifer berkata dia akan membunuh mereka berdua. Melayang dengan kekuatan iblisnya, terjadilah perdebatan antara dua sahabat itu. Saat Jennifer hendak membunuh Neddy, Chip yang sekarat menusuk perut Jennifer dengan tiang besi hingga terluka dan pergi dari sana. Di sisi lain, Chip yang sekarat kehilangan nyawanya di samping orang yang kekasihnya. Neddy sangat marah dan sedih atas kematian kekasihnya. Jadi dia pergi untuk membalas dendam kepada Jennifer. Terjadi pertengkaran di antara mereka berdua, dan Jennifer sempat menggigit leher Neddy. Pertengkaran masih berlanjut dan Neddy memberi tanda silang di perut Jennifer. Setelah itu dia menusuk jantung Jennifer dengan pisau yang dibawanya. Setelah itu aura Jennifer kembali seperti sebelumnya, tapi dia sudah meninggal. Ibunya mendengar pertengkaran dari kamar anaknya, dan betapa terkejutnya ibu Jennifer ketika melihat anaknya sudah dibunuh oleh Neddy. Sekarang film kembali ke adegan pertama di mana Neddy sedang dikurung di dalam sel isolasi rumah sakit jiwa. Setelah malam itu, Neddy mulai berubah. Karena gigitan dari Jennifer menyebabkan setengah kekuatan iblis mengalir di dalam darahnya. Menyebabkan dia menjadi lebih agresif dan memiliki kekuatan supernatural. Dengan kekuatan dari setan itu, Neddy berhasil melarikan diri dari penjara rumah sakit jiwa ini. Menuju ke air terjun, dia menemukan pisau yang digunakan Nicholas untuk membunuh Jennifer. Mengambil pisau itu, dia pergi ke tempat di mana band Nicholas sedang melakukan tour. Scene kemudian berganti memperlihatkan anggota band Nicholas yang sedang menikmati popularitas mereka. Kemudian seseorang memasuki kamar hotel mereka dan membunuh semua anggota dengan brutal. Dan tidak ada yang mengetahui siapa pelakunya.
Selanjutnya kita melihat melalui rekaman CCTV bahwa tidak ada yang datang ke kamar mereka kecuali Neddy. Artinya Neddy-lah yang membunuh semua anggota band itu. Karena merekalah akar dari masalah yang membunuh Jennifer dan menyebabkan kematian kekasihnya. Jadi mereka pantas mendapatkan balasan.